dua roll, satu roll 200 berarti 400.000 kan. Foto dicetak ukuran 4R. Satu lembar itu sekitar 700 rupiah untuk harga agen. Sama bensin sama listrik itu nggak nyampe 100.000. Berarti 400.000 potong 100 dapat bersih 300. Di akhir tahun 2008 terus ini kayak kacang goreng, job itu rame terus, ada terus, rame terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, nama saya Eka Sismadi, saya adalah fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung. Ini adalah minggu pertama bulan puasa teman-teman, di tengah merebaknya virus COVID-19. Semoga teman-teman tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tetap sehat, tetap terhindar dari virus yang sangat merugikan buat buat kita fotografer. Aduh ya Allah, job saya otomatis tentu saja ya lebaran ini saya nggak banyak berharap, mengandalkan tabungan dan intinya semoga semuanya segera berlalu dan kita fotografer tetap bisa seperti biasa, semoga, amin. Bismillah saja teman-teman. Oh ya, kali ini teman-teman seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan cerita soal apakah fotografer roll-rollan seperti saya ini, fotografer yang motret di job oleh perias dan motret di kampung-kampung untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan menengah ke bawah, motret di kampung-kampung, di pelosok, di pegunungan, di gunung-gunung, di kampung-kampung, di tempat-tempat yang motretnya di tempat menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, yang mereka selalu pengen harga murah gitu. Apakah seorang fotografer yang motret di tempat-tempat seperti itu bisa hidup dengan layak? Saya akan menceritakan pengalaman saya, berapa penghasilan saya, bagaimana perkembangan, apakah saya bisa menghidupi keluarga saya dengan baik dan lain-lain. Saya akan ceritakan itu semua. Nanti kalau teman-teman berpikir bahwa saat saya bercerita ini saya sombong, kalau teman-teman pikir bahwa saat saya cerita saya sedang menyombongkan diri saya sendiri, nanti di akhir cerita, di akhir vlog ini saya akan mengatakan sesuatu yang membuat teman-teman berubah pikiran 180 derajat, bahwa saya tidak sedang sombong. Saya akan mengatakan sesuatu yang membuat teman-teman kaget mungkin saat saya cerita, teman-teman, buat pemula yang tadinya meremehkan fotografer kampung, teman-teman akan kaget mendengar cerita saya. Dan nanti di akhir cerita teman-teman akan lebih kaget lagi. Oke ya, simak cerita saya ya. Simak sampai akhir, jangan di-cut-cut, jangan di-skip-skip ya. Saya motret pertama kali tahun 2008, bulan Februari. Awal Februari 2008 itu adalah tahun pertama saya motret dan dibayar sebagai fotografer motret pernikahan di job oleh perias. Saya udah ceritakan di vlog saya sebelumnya. Jadi tahun awal saya motret itu memang saya sudah rame, udah langsung dapat banyak job. Ada beberapa perias yang ngejob saya dan saya dapat untuk tahun awal dapat sangat banyak job. Saya sangat sibuk, hampir nggak pernah ada waktu untuk istirahat. Job itu datang terus, sambung menyambung. Bahkan di ketika musim manten sudah berakhir, saya masih ngedit, terus masih berusaha memperbaiki teknik saya motret dan lain-lain. Jadi saya melakukan banyak percobaan yang membuat saya hampir nggak pernah nganggur, karena saya terus mengimprovisasi diri. Nah, tahun-tahun awal saya motret itu rata-rata adalah 2 roll, walaupun awal-awal ada yang 1,5, tapi setelah semakin di akhir tahun 2008 terus awal 2009 itu saya udah dapat perias yang jobnya agak kelas menengah, nggak terlalu ke bawah banget, agak kelas menengah, dan rata-rata selalu 2 roll, 2,5, 3 roll seperti itu. Waktu itu 1 roll rata-rata di tahun 2009 ya, setahun kemudian itu sudah 200.000 1 roll.
Satu roll 200.000, rata-rata 2 roll berarti 400.000. 400.000 ini apa ya teman-teman, ini job ini kayak kacang goreng, job itu rame terus, ada terus, rame terus. Bahkan kemudian asisten saya yang tadinya megang lampu ini saya ajari motret, saya beli kamera lagi, saya ajari motret. Jadi kami bisa double job begitu. Tadinya double job cuma bisa dilakukan kalau yang satu resepsi siang, yang satu resepsi malam. Akad nikahnya yang 1 jam 7 pagi, yang 1 jam 10 siang begitu. 1 jam 10, jam 10, satu resepsi siang, satu resepsi malam, itu bisa double. Bisa dalam sehari 2 job, itu bisa. Ketika saya punya asisten, saya bisa sehari 4 job. Saya 2 job, fotografer saya ini 2 job, bisa 4 job. Di tahun berikutnya saat saya punya fotografer satu lagi, jadi ada 3 fotografer, sehari bisa 6 job. Puncaknya di tahun saya agak lupa, mungkin tahun 2014 mungkin atau 2013 itu total saya ada 5 fotografer dan 2 videografer. Jadi saya beli video shooting, saya buka video shooting juga. Saya punya editor, saya bisa ngedit shooting juga, saya belajar ngedit shooting, tapi kemudian saya punya editor untuk foto dan video. Jadi saya ada 7 tim ini terdiri dari 5 fotografer, dan 7 tim ini adalah 5 fotografer dan 2 videografer. Rekor saya tertinggi sehari pernah 14 job, dan itu membuat saya pusing, saya nggak akan melakukannya lagi. Tapi rata-rata di musim rame sehari itu 8 sampai 10 job, itu di musim rame bisa seperti itu. Di jam rame, tanggal Jawa, istilahnya tanggal yang dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai tanggal yang bagus untuk mengadakan pernikahan, itu bisa 8-10 job, itu sudah biasa. Nah, pada tahun itu, tahun 2009 naik ke 2010 itu katakanlah 2 roll, 1 roll 200 berarti 400.000 kan. 400.000 itu teman-teman, itu foto dicetak ukuran 4R. 4R satu lembar itu sekitar 700 rupiah untuk harga agen. Harga fotografer satu lembar 700 rupiah. Berarti cetak 2 roll 72 lembar ya. 1 roll 36, 2 roll 72 untuk contoh keperias, terus kadang untuk bonus manten katakanlah 80 lembar. Itu paling sekitar 75.000. Cetaknya 75.000. Katakanlah sama bensin sama listrik sama bensin sama listrik itu nggak nyampe 100.000. Sebenarnya modalnya nggak nyampe 100.000. Tapi katakanlah modalnya 100.000, berarti 400.000 potong 100 dapat bersih 300. Dapat bersih 300 itu jobnya tiap hari, kadang double. Jadi sebulan itu 6 sampai 7 juta, itu lebih, bahkan sebenarnya lebih dari 6 sampai 7 juta per bulan. Di saat fotografer saya banyak, saat saya pernah saya lupa tahun 2014 atau 2015 itu rata-rata penghasilan saya per bulan adalah lebih dari 10, itu sekitar 11 sampai 12 juta per bulan, sekitar 11,5 per bulan, 11,5 juta per bulan. Itu rata-rata ya, rata-rata. Jadi 1 tahun di bagian, tapi kan memang fotografer itu ada musim ramai, ada musim sepi. Ada musim ramai ketika manten itu banyak, ada musim ketika manten itu nggak ada. Kalau di Jawa musim sepinya adalah saat Suro dan saat Dulkangidah. Kalau di sini bilangnya Legeno. Suro dan Dulkangidah itu ada manten tapi cuma 1-2, jadi hampir nggak ada manten. Selain itu ada manten terus, standar, musim standar, dan puncak pengantin adalah Lebaran dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Ramadan, kalau bulan puasa otomatis nggak ada manten, nggak ada job sama sekali, kosong nggak ada job. Jadi kami fotografer nggak ada job itu adalah bulan puasa, terus
bulan Suro dan bulan Dzulqa'dah. Selain itu pasti hampir tiap hari itu selalu ada job rata-rata seperti itu. Nanti di bulan Syawal, Idul Fitri dan Idul Adha, job ini wah setiap hari yang saya bilang double sampai 10 itu saya ingat betul waktu itu mungkin tahun 2015 Idul Fitri itu nggak nyampe sebulan, paling 3 minggu tok. Syawal setelah Idul Fitri itu omset saya sampai 65 juta dalam waktu 3 minggu itu. Omset 65 juta 3 minggu. Itu keuntungannya, fotografer itu nggak jual barang, jual jasa. Jadi keuntungannya lumayan lah. Setengah 50% itu lebih, pasti 50% itu lebih. Karena penghasilan fotografer ini tidak tetap, kami ada bulan-bulan ramai dan ada bulan-bulan sepi. Bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana cara mengatur memanage keuangan. Yang saya lakukan adalah